Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan presentasi kami, yaitu yang berjudul Kerangka Konseptual untuk Akuntansi Sektor Publik atau arti pentingnya guna perkembangan akuntansi sektor publik. Pertama-tama perkenalkan nama kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Azidan, yang kedua Devira, yang ketiga Lida, yang keempat Andisha, yang kelima Mirza, yang keenam Paksi, yang ketujuh Rival, yang kedelapan Syifaul Kolbi. Di sini kami akan membahas tentang urutan materi, yaitu yang pertama definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang kedua tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang ketiga lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yang keempat asumsi akuntansi sektor publik, yang kelima implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik, yang keenam arti penting guna perkembangan akuntan sektor publik. Materi pertama menjelaskan mengenai definisi kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik yang meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan. Subbab yang kedua yaitu tujuan dan peranan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan tujuan sebagai acuan. Yang pertama, bagi penyusun standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standarnya. Yang kedua, bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. Yang ketiga, bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Dan yang terakhir, bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. 3. Lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini meliputi yang pertama perencanaan publik, yang kedua penganggaran publik, yang ketiga realisasi anggaran publik, yang keempat pengadaan barang dan jasa publik, yang kelima pelaporan sektor publik, yang keenam audit sektor publik, dan yang ketujuh pertanggungjawaban publik. 4. Asumsi akuntansi sektor publik. A. Kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik. Kemudian yang B. Alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Pengalokasian sumber daya dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. C. Ketaatan hukum atau peraturan. Proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik yang baik akan didukung dengan dasar hukum yang baik. D. Dasar akrual. Dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan sektor publik di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat terjadinya dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. E. Kelangsungan usaha atau organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau aturan organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut.
Organisasi juga harus memenuhi tuntutan-tuntutan di dalam dasar hukum agar proses berjalan seperti yang dikehendaki. Dengan dilaksanakannya dasar hukum, organisasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai visi dan misi organisasi publik. F. Akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. 5. Implementasi karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik. Karakteristik kualitatif akuntansi sektor publik adalah ciri khas informasi akuntansi dalam organisasi sektor publik yang berkontribusi pada penentuan kualitas produk setiap unsur akuntansi sektor publik. Yang pertama ada relevan. Relevan mengacu pada kemampuan informasi untuk mempengaruhi keputusan pengelola organisasi dengan mengubah atau menginformasikan harapan. Lalu yang kedua ada keandalan atau reliabilitas. Keandalan mengacu pada kualitas informasi yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Keandalan akan membedakan pengguna satu dengan pengguna yang lainnya, tergantung pada keluasan pengetahuan tentang aturan yang digunakan untuk mempersiapkan informasi. Kualitas sekunder. Komparabilitas dan konsistensi adalah kualitas kedua yang dianjurkan oleh statement VSB. Komparabilitas mendeskripsikan kegunaan. D. Pertimbangan biaya dan manfaat. Pertimbangan biaya dan manfaat dikenal sebagai keterbatasan pervasif. Oleh karenanya, sebelum mempersiapkan dan mendiseminasikan informasi keuangan, manfaat serta biaya penyiapan informasi itu harus dibandingkan. E. Materialitas. Pada dasarnya, materialitas adalah pertimbangan yang harus diberikan atau tidak tentang informasi yang signifikan dan berdampak besar terhadap keputusan yang diambil. 6. Arti penting guna perkembangan akuntansi sektor publik. Mengapa akuntansi sektor publik dianggap penting? Kehadiran akuntansi sektor publik sangat membantu rangkaian laporan khusus untuk kegiatan dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pemerintah. Akuntansi sektor publik berperan sebagai pengawas dan alat pelaporan di masa modern. Ini dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas. Peranannya yang penting ini juga didukung oleh dasar hukum yang melandasi keberadaan dan penggunaan akuntansi sektor publik, serta adanya regulasi-regulasi terkait seperti UU 1945 Amandemen 4 tentang Keuangan Negara, Pasal 64 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang fungsi APBD dan UUD Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan daerah dan masih banyak lagi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.